Welcome back, Joy Friends. Apa sih? Salah, sorry, kembali. Greetings, Joy Friends, Pak. Greetings. Ini kalau misalnya lo bingung lihat muka gue, ya beginilah muka gue. Apa adanya, atau ada apanya. Kenapa? Soalnya kita mau bahas sesuatu yang spesial. Spesial banget. Apalagi ini menyangkut teknologi baru, gadget baru, tepatnya konsol baru. Yaitu PS5. Dan gue nggak sendirian. Gue ngajakin partner gue di J Podcast. Ada Tutun, ada Amos, bos kita semua. Gimana Amos? Jualan apa? Halo. Dan terakhir kita ngundang teman kita multitalenta, dia pembalap racing juga. Narsum serba bisa. Narsum serba bisa kita. Ada Bung Adi. Mana tuh Bung Adi? Nah, Bung Adi ini dia mirip ini ya, sekarang baru potong rambut, mirip-mirip lah ya sama mantan bos Gojek yang lama. Mana muka lu? Muka lu mana? Mana mukanya? Udah. Nah, udah keluar nih ya. Udah keluar ya. Nah, kalau misalnya lihat background-nya Bung Adi ini, mungkin lo semua udah cukup familiar ya, atau misalnya lo dengerin pakai audio di Spotify. Jadi, kita mau ngomongin PlayStation 5 yang udah dirilis secara resmi Jumat 12 Juni ya. Ya udah, intinya udah kelihatan lah bentukannya kayak gimana, yang katanya kayak tower itu, terus kayak kayak router in di rumah. Ya pokoknya PS5 ini udah keluar secara resmi dan udah ngerilis 24 game. Mereveal 24 game. Nah tuh, ya kalau misalnya dilihat PS5 ya, itu gue sih pengen banget beli, pengen upgrade. Nggak tahu nih PS4 gue mau gue jual atau enggak, cuman yang penting gue pengen upgrade. Lo semua gimana? Oke, menurut gue sih nggak jauh beda dengan apa yang gue bayangin waktu lihat kontrolernya ya. Cuma ya kayak tadi desainnya sedikit apa ya? Kalau pertama impresi yang habis lihat saingannya Xbox itu kan lumayan ini ya. Gue pikir Xbox malah balik lagi ke desainnya PS, hitam full black dan lebih kaku gitu, dan ya tampaknya PS5 mencoba lebih sedikit elegan sih, dengan banyak desain-desain yang melengkung ya. Kayak Apple gitu, tapi kayaknya masih kelihatan murah sih menurut gue sih. Masih kelihatan cheap gitu loh. Ya kayak lu bilang tadi tuh, kayak apa? Router Wi-Fi atau apalah gitu lah. Oh, Xbox Series bentukannya kotak doang ya? Iya, kotak doang itu lebih aneh juga sih. Orang ngiranya PC itu palingan. Lo gimana Bung? Lo kan salah satu pengamat paling expert di antara expert dari yang paling terexpert. Kalau gue sih kan si Sony kan mengusung ini kan slogannya The Future of Gaming kan ya. Yang gue dari desainnya, gue sempat kayak beberapa kali sebelum di launching itu sempat ngeliat kayak stick-sticknya dulu, gue udah kebayang kalau ada kayak desainnya tuh bakal gak jauh beda sama sticknya kan. Terus pas di reveal kemarin, pas gue ngeliat itu kayak bentuknya tadi pagi pas lihat bentuk dari si konsolnya sendiri itu gue kayak langsung sangat terkesima gitu. Soalnya kalau misalnya lu perhatiin dari PS2, PS3, terus PS4 tuh bentuknya nggak jauh beda sih, kayak gitu-gitu aja gitu, misalnya nggak terlalu jauh beda sekarang. Tapi pas ada PS5 bentuknya bener-bener revolusioner ya? Iya, revolusioner gitu, kayak bener-bener sangat revolusioner yang sesuai dengan tagline-nya si The Future of Gaming, dengan bentuk yang agak menurut gue agak ini sih kayak ekstrim sih, keluar dari pattern dari PS2, PS3, PS4 ya. PS5 yang bener-bener berbeda dari apa yang ada sih. Berarti bisa dibilang sebenarnya desain dari PS5 ini sama revolusioner, terus jadinya beda banget sama sebelum-sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau lo bilang PS4 bentukannya nggak sama aja kayak PS3, menurut gue agak beda dikit kan. Kalau PS5 benar-benar beda banget nih. Nah lo tuh gimana tuh? Lo diantara yang termuda nih. Waduh, jadi kita bawa usia nih.
Ya kita Oke. jadi melihat ini apa tanggapan milenial di bawah kita terhadap Iya. desain ini gitu loh. Menurut lu Ah, gimana? Kita boleh satu angkatan bapak-bapak masalahnya nih ya. ini. Kita bapak-bapak Boleh ini. bapak-bapak. Waduh. Apa yang lu mau nyinggung dari mana dulu nih? Ya Dari enggak, dari menurut lu desain. aja langsung aja Oh, ngomong aja. Oke, dari desainnya gue malah surprise karena desain si konsolnya sendiri itu dia ternyata sama persis sama si controllernya itu. Pas gue lihat konsolnya itu agak jauh daripada apa yang dirumor-rumorin gitu loh, dimana yang katanya bentuk konsolnya itu kayak bentuk V itu ternyata dipatahkan. Itu malah Ya. bagus malah jadi kayak ada efek surprise gitu loh. Jadi gak terkesan kayak wah, no wonder istilahnya kan gitu. Bentuknya ya untuk desainnya juga menurut gue selain kayak router in di rumah ya, router wifi dan segala macam, kayak air purifier, Pak. Tapi Kayak nggak bisa gitu lah. disalahin juga dong. Maksudnya ya desainnya mungkin kita belum terbiasa kali ya. Meskipun nggak Iyalah. desainnya sebenarnya nggak kotak doang kayak Xbox Series ya. Series X. Iya, ibaratnya gini, kayak kita tuh kayak istilahnya dibikin scanning dulu karena bentuk-bentuk regulerannya PS gak kayak gini. Kayak kalau misalnya bisa gue kasih contoh itu PS3 kan masih yang ngelengkung-lengkung kan istilahnya. Dimana si PS1 sama si PS2 itu cenderung terkenal dengan desainnya yang sangat kotak-kotak, bener-bener kayak balok banget kan. Terus habis itu PS4 dibikin lagi dengan kayak agak-agak trapesium. Terus sekarang si PS5 dengan yang bentuknya gue nggak tahu kayak sekilas juga kayak mirip ini sih, mirip Armor Avenger sih menurut gue. Dan menurut gue kayak menurut gue si PS ini bagusnya adalah mereka evolve sesuatu yang fresh gitu loh, karena warna utamanya juga bukan hitam. Agree gue. Warnanya putih kan. Putih, terus ada garis birunya. Elegannya masih dapat lah ya, dan kayak futuristiknya juga dapat. By the way, kalau misalnya ngomongin PS5 ini, itu dirilis dalam 2 varian, regular atau standard edition sama satu lagi digital edition. Yang rese juga nih kayak ini Sony itu mau dapetin cuannya. Soalnya aneh aja gitu, nggak aneh sih, tapi mungkin bagus juga kalau misalnya lo nggak perlu capek-capek produksi CD Blu-ray lagi, mungkin karena produksinya mahal atau apa gitu kan. Jadi cuman mungkin akan agak berat kalau misalnya lo harus pakai kartu kredit mulu gitu buat beli secara digital. Tidak bisa keluar itu. Iya, bisa keluar. Harus internet sih. Iya, itu dia. Maksudnya kan kalau misalnya kita beli fisiknya kan enak tuh. Beli fisik, at least udah ada sebagian data di situ. Mungkin kita kalau main bisa play berapa part, nanti sisanya sambil nunggu download kelar, tinggal dimainin kan enak. Tapi ini sebenarnya PS itu yang khususnya buat yang ini ya, yang versi Blu-ray-nya itu emang katanya dulu sempat mau ini ya, bisa buat main game cross platform gitu ya. Yang misalnya dari PS3 ke PS5 gitu bisa nggak? Nah, itu kayak backward compatibility kan jatuhnya. Apa emang harus lo beli sendiri, bisa beli baru digital lagi tuh? Nah, gue nggak tahu deh. Mungkin bisa beli digital mungkin ya. Apa paketan kayak Nintendo gue sih. Nintendo gue paketan sih. Jadi beli satu paket gitu, nanti setiap bulan di-update dari SNES, dari Super Nintendo gitu. Mungkin sih bakal dibikin kayak gitu. Dibikin paketan gitu ya. Tapi model desain menurut gue ya sangat eye catching, itu sangat beda banget ketimbang pendahulunya gitu, benar-benar sangat glimmering gitu. Benar-benar mencuri perhatian lah dia. Nah, itu pokoknya kalau dipajang di ruang tamu langsung kelihatan sih sebenarnya. Iya, kalau misalnya ada maling langsung diambil tuh. Obvious banget kan jatuhnya. Oke. Cuman gini sih, kalau secara desain PS5-nya sendiri itu udah jelas banget, dan secara spek itu emang kalah tipis lah sama Xbox Series. Ya sebenarnya detail speknya itu bisa teman-teman cek, Joyfans cek itu di website Joypixel, di joypixel.id, bisa dicari sendiri nanti artikelnya.
Tapi garis besarnya tuh menurut gue lebih ke storage-nya. Jadi kalau storage-nya Xbox Series X itu dia punya 2 pilihan gitu, ada 1 tera kalau nggak salah. Tapi kalau PS5-nya cuma 825 giga. Wah, itu gue agak gimana gitu. Tapi kan agak sangsian ya. Iya. Cuman kan nggak relate sama di sini kan, yang orang-orangnya lebih familiar sama PS. Jadi kayaknya ya orang akan terima-terima aja sih. Cuman yang menarik dari PS5 itu justru ada di stick-nya juga. Ya sih. Stick-nya kan katanya bernama DualSense. Kemarin kita sempat bahas di podcast sebelumnya. Sudah kita bahas di Joy Podcast sebelumnya. Tapi kalau misalnya refresh dikit, stick-nya itu lebih bikin kalau kita main itu sensasi main game itu lebih berasa. Jadi kalau ada penjelasan singkatnya juga, kalau lo mencet L2 atau R2, misalnya lo main Tomb Raider gitu misalnya, atau main Horizon Forbidden West, nah itu kan narik panah tuh, nah itu katanya akan ada sensasi sama tensinya tuh lebih berasa lagi. Sama kemarin waktu launchingnya juga disuruh pakai headset kan, mungkin itu mau pamer audionya, jadi DualSense-nya bakal sinkron dengan audio kita mungkin waktu launching eventnya itu. Lo perhatiin nggak? Ada juga kan kayak better using headphone gitu. Iya, kayak memperkaya experience-nya kan. Ini bisa juga ini sih kayak misalnya lo main gitu, misalnya di ruang tamu ya, let's say. Itu headset tuh misalnya itu kalau lo pakai headset itu lo main semua dengerin suara gamenya nggak perlu dari TV lagi tapi langsung dari headphone-nya, siapa tahu. Cara teknikal prosesor dan lain-lain gitu sesuai nggak sih dengan grafik yang ini diberikan sama si ininya yang kita lihat dari videonya itu? Apa ada perbedaan grafik yang tinggi apa gimana ya dari yang PS4 menurut lo? Kalau grafik nih, kalau misalnya kita ngomong tekniknya dulu, ini kalau di website di JoyPixel tuh gue udah cek dan nulis dari berapa sumber juga. Intinya sih kan dia tuh CPU-nya tuh tinggi ya, itu dia ada Zen 2 cores itu di 3,5 GHz, terus memorinya tuh dia 16 GDDR6 itu dia 256 bit. Terus memori bandwidth-nya itu 448 GB per second. Jadi menurut gue kenceng banget. Dan kalau udah ngomongin spek ya, ngomongin spek tinggi itu dia harus pakai TV yang baru juga nih berarti. 4K ya. Iya. Minimal 4K nggak sih, Sat? Apa? Minimal 4K karena di sini dia bilangnya untuk optical drive-nya aja sih dia 4K UHD Blu-ray drive. Wow. Gitu. Bung, TV lu udah 4K belum, Bung? Belum, masih 3D. belum. Harus beli dulu. Masih TV ini gua masih belum yang 4K. Nyicil. Untung masih bukan tabung ya, bukan TV tabung ya. Iya. Tapi emang kalau misalnya emang dipaksain buat pakai TV SD biasa itu emang bisa kan? Maksudnya colokannya bisa kan? Gue harusnya bisa. Kalau dipaksa colokan. Harusnya sih masih bisa ya. Colokan TV biasa masih sama. Kenapa? Iya, colokan TV 4K sama TV biasa juga colokan ke output luar juga sama kan harusnya. HDMI juga kan. Cuma gambar doang nggak keluar, gambarnya nggak keluar secara maksimal gitu. Iya, maksudnya kalau mobil lu itu kan nggak keluar asapnya, kalau di 8K mungkin asapnya keluar sampai bikin ini ya, sampai bikin kusam ya. Ya kusam keluar asap ya. Cuman gini sih kalau PS5 kalau gue capek sih kalau kenapa? Gimana? Kalau gue buat tambahan, gue sempet kayak beberapa kali. Jadi kan kalau di YouTube itu ada orang yang eksperimen bikin kayak building PC based on speknya si PS5 kan. Kalau gue lihat tuh speknya PS5 itu bakal menyamai spek PC dengan graphic card yang paling baru sekarang. Kalau misalnya si graphic card yang paling baru sekarang itu si AMD RX 5700 itu XT itu yang paling baru gitu, kayak bener-bener kalau rata-rata sekarang orang pakai yang GTX 2040 gitu yang masih standar 2000-an gitu. Kalau yang di PS5 tuh udah standar RX 5000-an gitu. Jadi kayak bener-bener gambar yang dihasilkan bener-bener sangat standar tinggi ya.
tinggi banget sih. Makanya TV 4K sangat diperlukan ya. Meskipun at least HD aja tuh. Tapi HD juga TV-nya juga harus kuat-kuat juga kan. Jadi gini, kemarin gue sempat hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya gue beli TV 4K, ini gue cross-check lagi nih dari podcast kita terakhir ngomongin PS5. Gue cross-check lagi harga TV 4K kalau misalnya lo belinya Sony, karena kan pasti kalau satu brand biasanya nggak akan ada gangguan dan secara quality nggak akan turun. Sama lah. Itu TV Sony yang 4K aja itu harganya udah ada yang 5-6 jutaan. Itu yang 32 inch apa 40 inch. Kalau nggak salah 40 inch tuh. Jadi lumayan. Nah, kabarnya yang murah. Xiaomi yang kata Satria. Itu Satria kamu nggak bilang itu. Xiaomi 55 inch 5 juta. 55 inch ya. Oke. Udah Android TV juga. Wih, ya itu bisa dipilihan tuh. Cuman kan kalau gue ngeceknya Sony, harga PS5 sendiri itu kemarin dan tadi gue sempat ngecek-ngecek ada yang ngitung-ngitung kemungkinan harga tuh 6-7 jutaan. Jadi kalau misalnya lo harus beli, at least lo beli TV 4K-nya dulu deh. Iya. Iya kan? Apalagi Kecil aja. Kecil dulu aja, karena pasti ini rilisnya tuh either Oktober akhir atau November awal. Game-gamenya yang dirilis kan tuh juga katanya November 2021 lah. 21. Tapi kalian masih punya banyak waktu. Kenapa? Kalau harga sekitar sama 7 juta, misalnya kalau lu bilang tadi harga 6 sampai 7 juta, berarti kalau misalnya kita bandingin sama PC, kalau nge-building PC zaman sekarang ya, itu bisa kayaknya tuh sekitar 20 jutaan gitu. Jadi benar-benar kalau pengen main game PC dengan rasa 20 juta, 30 juta gitu, lu bisa beli PS5 ya. Kalau misalnya emang harganya cuma 6 juta, 7 juta sih. Ya, menarik.